Alhamdulillah ayah itu ada teman aku, ternyata ayah tahu nggak, dulu waktu SD itu saya ketemu dengan teman saya waktu SD, ternyata di sekolah SMA yang sama. Masa sih saya nggak ngenalin tapi dia yang nyolek-nyolek aku gitu loh. Oh gitu, alhamdulillah gitu ya. Anak yang memang kasih sayangnya melimpah, dia dapat dari lingkungan terdekatnya, ibunya hebat ya, bisa menghargai privasi anak, bisa menghargai potensi anak, bisa mengerti keunikan anak. Ayah juga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik begitu, sehingga kalau anak itu kasih sayangnya melimpah, itu akan tercermin ke akhlak anak. Bener nggak? Kenapa ya anak itu sopan banget? Pasti itu diajarin tuh sopan santunnya oleh orang tuanya. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, ayah dan mama hebat, selamat karena putra putrinya sudah masuk sekolah ya. Sudah masuk di tahun ajaran baru 2024-2025. Semoga ini menjadi tahun terbaik ya, yang bisa kita kawal bersama-sama antara keluarga dan pihak atau lingkungan sekolah dalam mendampingi putra-putri kita mendapatkan pendidikan terbaik. Ya, kalau di Jawa Barat itu nyaris serentak ya, tahun ajaran baru mulai Senin kemarin, tanggal 15 Juli 2024. Sehingga tema yang akan Bu Wiwi angkat di episode Smart Mom kali ini adalah tentang alasan. Wah, kenapa ayah perlu menyempatkan diri mengantar anak ke sekolah? Wah ya, ini akan menjadi bahasan yang menarik ya, wabil khusus untuk para ayah hebat. Ya, kalau berbicara pendidikan atau amanah pendidikan, ini memang tugas mulia dan diberikan ke tidak setiap orang tua, karena qadarullahnya tidak setiap orang tua itu diamanahin anak. Tapi bersyukurlah kita ayah-ayah hebat khususnya yang Allah berikan amanah pendidikan ya, sehingga kalau berbicara konteks pendidikan keluarga, kita tidak ada dikotomi tentang bahwa mendidik anak itu urusan mak-mak, nggak ada ya ayah hebat ya. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan mama hebat. Nah, ketika kemudian ayah itu hadir dalam proses pengasuhan atau pendidikan putra-putri kita, ayah dan mama hebat, tentu ini akan menjadi sangat lengkap. Bener gak sih gitu ya? Jadi kalau kala dulu itu ada pemisahan seolah-olah bahwa ayah itu mah tugasnya cari uang gitu ya, kerja di luar, urusan dalam negeri termasuk mengasuh putra-putrinya adalah urusan emak-emak begitu ya. Padahal di proses pendidikan itu perlunya kolaborasi ayah dan bunda, karena biasanya ada pembagian wilayah. Bener gak ayah dan mama hebat ya? Nah, kita akan bicara tentang kenapa pentingnya seorang ayah menyempatkan diri untuk mengantar putra-putrinya sekolah. Karena kalau dilihat di hasil penelitian di University of Texas, anak-anak yang dapat sentuhan hebat dalam proses pengasuhan, diajak ngobrol, diajak komunikasi, diajak diskusi oleh ayahnya, itu kecenderungan dia memiliki percaya diri yang hebat. Anak-anak kalau sudah percaya diri, apalagi kalau potensi terbaiknya sudah
ditemukan begitu ya, ini sangat mudah untuk melejitkan prestasi. Nah, ini tantangan ya buat ayah-ayah hebat, ayah-ayah muda khususnya begitu ya. Sehingga kalau berbicara tentang proses pendidikan ini punya peran yang sangat penting. Peran ayah dalam proses pendidikan ya, dampaknya ini kemana nih sebenarnya Bu Wiwi gitu ya. Yang pertama itu anak akan lebih mudah mengontrol diri. Wah, kalau bicara tentang mengontrol diri berarti anak mampu mengelola emosi dengan baik. Kenapa coba ayah dan mama hebat? Karena biasanya dari seorang ayah, anak itu belajar tentang prinsip-prinsip hidup. Hal-hal yang sifatnya fundamental yang harus dibekalin oleh anak biasanya itu dapatnya dari seorang ayah. Nah, biasanya ibu-ibu itu mengisi di hal-hal yang sifatnya life skill atau keterampilan hidup begitu ya. Itu biasanya adalah wilayah pendidikan para bunda-bunda hebat atau mama-mama hebat seperti itu. Sehingga anak yang kemudian mendapatkan pengasuhan yang baik dari ayahnya ya, ini disampaikan juga bahwa tingkat pengendalian anak itu lebih baik saat ayah terlibat dalam proses tumbuh kembang anak ya. Jadi tidak jahil begitu ya, tidak suka membuli orang lain, bahkan misalnya mengganggu seperti itu, karena hadirnya ayah itu selalu membetulkan hal-hal yang kurang tepat. Ayo sayang, kurang baik loh ya kalau misalnya berkatanya sedikit kasar seperti itu ke kakak misalnya. Kan bisa. Belum boleh pinjem spidolnya karena sekarang masih dipakai. Bisa kok, bisa menolak gitu ya, menolak permintaan kakak yang mau pinjam spidol tanpa harus marah, tanpa harus berkata kasar. Nah, disitulah kalau peran ayah ya, Masya Allah gitu ya, bisa hadir gitu, ayah-ayah hebat di dalam proses pendidikan ternyata berkontribusi sangat besar terhadap pengendalian diri anak. Anak lebih mudah mengontrol emosinya ya. Wah, ini hebat sekali ya kalau emosinya sudah bisa kontrol, insya Allah sikap dan pikirannya akan sangat terkendali. Poin yang kedua, apa sebenarnya kegunaannya ayah-ayah hebat khususnya? Ternyata kedekatan seorang ayah atau terlibatnya seorang ayah dalam proses pengasuhan, dalam proses pendidikan itu akan membantu meningkatkan prestasi anak di sekolah. Ini gimana ceritanya coba ya. Jadi kebayang ya, dari sekolah, dari rumah ke sekolah misalnya jaraknya 30 menit. Kita bayangkanlah ketika ayah mengantar putra-putrinya, baik memakai kendaraan bermotor atau memakai kendaraan roda 4 gitu ya, atau mobil, dalam jangka waktu tertentu nggak mungkin dong Pak diem-diem gitu ya kan, pasti akan bicara. Sekarang misalnya di minggu ini anak-anak siswa baru itu sedang mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dek, alhamdulillah sekarang hari Rabu misalnya ya, hari ketiga udah berapa banyak teman baru. Dari situ aja sudah bisa cerita berapa ini ya paragraf gitu. Alhamdulillah ayah itu ada teman aku, ternyata ayah tahu nggak, dulu waktu SD itu saya ketemu dengan teman saya waktu SD, ternyata di sekolah SMA yang sama. Masa sih saya nggak ngenalin tapi dia yang nyolek-nyolek aku gitu loh. Oh gitu, alhamdulillah gitu ya. Itu dari perkenalan sudah dapat berapa teman gitu ya. Terus apa materi MPLS hari ini? Wah, biasanya pihak sekolah itu karena sekarang zaman digitalisasi ya, mudah sekali orang tua untuk mengakses kegiatan sekolah, sehingga biasanya sore hari setelah MPLS bagi sekolah-sekolah yang full day itu langsung
di-share ya oleh pihak sekolah. Bapak Ibu boleh melihat monitoring kegiatan MPLS putra-putri Bapak di link Instagram berikut ini gitu ya. Itu dari sana itu juga menjadi bahan diskusi luar biasa. Terus iya tadi senang banget loh Pak ya dapat game dari kakak asuh, kakak tingkatnya tentang game misalnya kapal pecah ya. Terus diceritakan bagaimana bagaimana hikmah dan sebagainya seperti itu. Itu contoh-contoh, nggak mungkin kalau ayah mengantar sekolah itu Pak diem-diem gitu ya, nggak ngobrol dalam jangka waktu tertentu. Pasti di sana ada obrolan yang sangat enak, yang sangat dekat begitu ya. Pada prinsipnya anak itu merasa, oh iya bapak aku ada ya, bapak aku respect ya terhadap cerita aku hari ini gitu ya. Atau oke, kata misalnya siswanya bukan siswa baru ya bicara tentang ayah aku tentang materi matematika yang ini nih gitu ya. Kurang bisa diajarin sama bapaknya, itu akan sangat nempel ayah. Ayah hebat bahwa sepanjang hidup aku senang banget ya ketika ayah itu hadir membantu ketika mengerjakan PR gitu ya. Atau mungkin kalau dari kecil dibiasakan ayah hadir membacakan cerita gitu ya sebelum anak-anak tidur, itu menjadi input yang luar biasa bahwa anak-anak memang dikondisikan untuk selalu lebih baik. Nah, dalam konteks pendidikan proses untuk lebih baik itulah yang disebut dengan prestasi. Kalau kita berbicara prestasi, ayah dan mama hebat, kita tidak hanya bicara di aspek prestasi akademik, tetapi juga non akademik. Non akademik juga sangat beragam. Sehingga akan menjadi ayah yang hebat kalau hadir dalam proses pengasuhan, mengisi ruang-ruang atau ranah-ranah pendidikan ya, bukan hanya di aspek kognitif tetapi tadi mengasah aspek sosial ya, anak bisa mengendalikan diri dengan baik, anak bisa humble, dia bisa bergaul dengan siapapun. Itu adalah hasil-hasil dari pendidikan, termasuk di sana adalah peran ayah yang hebat ya dalam proses pengasuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah menunjukkan kasih sayang. Wah, Masya Allah ya, anak yang memang kasih sayangnya melimpah, dia dapat dari lingkungan terdekatnya, ibunya hebat ya, bisa menghargai privasi anak, bisa menghargai potensi anak, bisa mengerti keunikan anak. Ayah juga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik begitu, sehingga kalau anak itu kasih sayangnya melimpah, itu akan tercermin ke akhlak anak. Bener nggak? Kenapa ya anak itu sopan banget? Pasti itu diajarin tuh sopan santunnya oleh orang tuanya. Kenapa ya anak ini menitawadu gitu, nggak ada sombong-sombongnya? Itu adalah buah pendidikan dari ayah bundanya. Bener gak ya? Sehingga ayah dan mama hebat ya, apalagi kalau ayah dan mama hebat itu paham bahasa cinta anak per anak begitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Ketika anak sedang kehilangan arah, dia pasti akan balik ke orang tuanya, karena orang tuanya tahu bagaimana menyemangati anak tersebut. Wah, ini hebat ya, ayah dan mama hebat. Sehingga Masya Allah, dengan kedekatan tadi seorang ayah menyempatkan mengantar sekolah putra-putrinya, itu menunjukkan bahwa ayah itu sangat sayang kepada anaknya. Poin keempat ya, ternyata faedahnya atau manfaatnya adalah membuat si kecil lebih semangat belajar. Wah, tadi ya bayangkan durasi yang sangat variatif karena ini disesuaikan dari jarak rumah ke sekolah putra-putri ayah dan mama hebat masing-masing ya. Tetapi di waktu yang mungkin tidak terlalu lama, ngobrolnya santai gitu ya, suasananya juga suasana masih pagi, masih nyaman, habis sholat subuh gitu ya, sudah sarapan bareng. Ini memang
saatnya yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai. Pernah ingat nggak ayah dan mama hebat, kita di perjalanan yang begitu singkat, ayah kita bilang, "Nak, wah alhamdulillah adikmu harus sangat bersyukur. Dulu ayah hidup di zaman yang tidak ada listrik." Kayak gitu ya, mungkin pernah ya dapat cerita-cerita story kehidupan orang tua kita yang sangat amat sederhana. Apa yang dilakukan sama ayah, yaitu kalau sudah asar kita nyiapin waktu itu minyak tanah ya. Jadi kalau untuk belajar itu pakai apa ya? Pakai lampu yang apinya itu dari minyak tanah gitu. Kebayangkan asapnya kemana-mana gitu. Tapi dari sana ayah punya spirit karena kakeknya adik selalu bilang, "Ayo, kamu memang orang misalnya dari kampung, tidak terlahir dari keluarga yang misalnya berkecukupan, tapi kau punya hak yang sama untuk sukses." Dan sukses itu tidak tergantung oleh siapapun, sukses itu syariatnya adalah dibentuk oleh dirimu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu sangat rajin belajar, ya, today is the future gitu ya. Hari ini adalah masa depan kita. Jadi kalau hari ini kita sungguh-sungguh gitu kan, itu bisa kita lihat, oh insya Allah masa depan kita juga insya Allah gemilang. Nah, dari nilai-nilai itu akan membuat anak semakin semangat dalam belajar kan. Begitu ya ayah dan mama hebat. Iya ya. Tapi kan kadang males ya Pak. Ya males itu milik siapapun. Tapi anak yang hebat itu anak yang bisa ngukur resiko. Emang kalau males itu PR langsung bisa selesai sendiri gitu ya. Emang kalau males bangun lebih awal biar bisa ke masjid bareng-bareng ayah misalnya buat anak laki-laki gitu ya, emang langsung disayang Allah? Kan enggak gitu ya. Nah dari nilai-nilai itu ditanamkan, ayolah yang penting itu kalau sedang males adalah didobrak, dilawan. Jadi kalau enggak mau bangun berarti bangun gitu ya. Kalau enggak mau ngerjain PR, kerjakan PR sekarang, tidak boleh menunda begitu. Karena kalau menunda itu menjadi berat, menumpuk dan sebagainya seperti itu. Yaitu adalah itulah yang akan membuat si kecil atau putra-putri kita semakin semangat dengan cerita-cerita, story-story, muatan-muatan karakter ya, pendidikan nilai-nilai yang sederhana. Tapi ayah dan mama hebat bisa lakukan itu saat mengantar putra-putrinya ke sekolah. Terakhir, ayah dan mama hebat, kenapa seorang ayah perlu menyempatkan diri mengantar putra-putrinya berangkat sekolah? Karena ini secara langsung atau tidak langsung itu akan mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Anak itu punya, kalau dicerita pasti akan mendengar kata-kata yang baru, bener nggak? Akan mendapatkan kata-kata, kosakata, istilah barangkali ya dari orang tuanya, sesuatu yang baru, dan ini tentu akan menjadi modal ya anak-anak mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga ayah dan mama hebat begitu ya. Di jeda waktu mengantar anak, nggak ada salahnya selalu menanyakan, siapa guru yang terfavorit buat adek? Guru matematika Pak. Kenapa terfavorit? Orangnya baik, rapi, bicaranya nggak cepet-cepet. Kalau ada siswa yang belum mengerti nggak pernah dimarahin, malah didekatin oleh guru ini. Kita sedang belajar sebenarnya nih ya. Oh ternyata prototipe orang tua yang jadi favorit anak-anak adalah orang tua yang lembut, penuh kasih sayang begitu ya. Tidak galak, tidak marah begitu ya. Meskipun misalnya anak-anaknya melakukan kesalahan. Oh iya, terus apa nih Dek pelajaran yang belum dimengerti? Misal, iya tentang bahasa Inggris Pak, misal. Kenapa coba? Emang gurunya bagaimana?
ya kayaknya ini guru baru deh gitu ya, baru lulus gitu ya, udah beda dengan guru yang kemarin gitu ya, kayaknya dia belum bisa ada ya mendekatin anak-anaknya dengan baik begitu ya, sehingga belum semuanya bisa dipahamin apa yang disampaikan oleh guru. Kira-kira apa yang akan dilakukan kalau begitu katanya ya? Ya nanti mau ngajak ngobrol sama bu guru misalnya, bu guru bahasa Inggris begitu ya, gimana minta saran gimana caranya biar bisa menangkap pelajaran dengan baik. Itu banyak banget bahan ayah dan mama hebat ya untuk tadi ya menunjukkan kasih sayang gitu ya, memotivasi anak untuk semangat belajar, indikatornya nanti menjadi mudah berprestasi begitu ya. Dan ternyata adalah ketika kita banyak ngobrol dengan putra-putri kita di sela-sela perjalanan menuju sekolah, itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi putra-putri kita. Masya Allah ya. Begitu ayah dan mama hebat, semoga sharing kita kali ini bisa kita praktekkan ya sebagai orang tua. Ayo mari kita sempatkan diri untuk mengantar putra-putrinya pergi ke sekolah, karena di jeda waktu yang tidak lama itu, tapi itu menjadi momentum terbaik ya. Selain membina bonding kebersamaan, juga menjadi sesuatu yang waktu yang luar biasa ya untuk menanamkan kebaikan kepada putra-putri kita. Insya Allah kita berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.